Ya, saham-saham emiten pertambangan nikel seperti Antam dan Inco bak kena ghosting. Setelah naik cukup signifikan dengan nilai transaksi jumbo, saham-saham ini sepertinya kehilangan tenaga setelah kabar mengenai Tesla yang akhirnya memilih India untuk membangun mobil listrik dan juga Caledonia Baru untuk sumber nikel. Namun jangan sedih karena sebenarnya tak cuma Tesla di sini yang berminat dengan nikel RI yang mempunyai cadangan terbesar di muka bumi ini. Lebih lengkap saya ulas untuk Anda di Ghosting Tesla di Pinang Toyota CS. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu terkait dengan pergerakan dari saham-saham emiten pertambangan nikel. Mungkin Anda adalah salah satu Antam atau Inco lovers di sini. Dan kita ke Antam terlebih dahulu, kita akan lihat bagaimana harga Antam yang dulunya ini berada di kisaran 800 perak per satu unit sahamnya, ini naik drastis dengan adanya pom-pom pabrikan mobil listrik. Lalu kemudian ini juga terus naik dari 800 ke harga 1000-an, lalu kemudian ini terkerek naik lagi ke harga 2000-an dan tertinggi untuk saham Antam ini pernah berada di level 3.000-an, tepatnya di level 3.200-an rupiah per satu unit sahamnya. Dan kalau kita lihat harga per 18 Maret kemarin begitu ya untuk saham Antam ini berada di angka atau di level 2.290. Dan secara dalam pergerakan dalam satu bulan kalau kita lihat saham Antam ini sudah turun atau anjlok 16,73% dalam satu bulan perdagangan terakhir dengan nilai transaksinya saat ini begitu ya rata-rata ada di 345 miliar rupiah. Dan pasti Anda ingat ketika saham Antam ini seharinya bisa naik 17 hingga 20% dengan nilai transaksinya ini paling jumbo sekali di bursa saham kita, yakni di 2 triliun rupiah begitu ya. Pasti dengan nilai transaksi 345 miliar rupiah ini bisa dikatakan sangat kecil sekali untuk saham Antam yang memang dulunya pergerakannya ini sangat fantastis sekali begitu ya. Lalu kemudian kita ke saham Inco yang juga pergerakan sahamnya kalau kita lihat memang 11-12 dengan saham Antam yang seiring juga dengan harga pergerakan dari harga nikel dunia. Kita lihat untuk harga di 18 Maret kemarin begitu ya saham Inco ini ada di level 4.590-an rupiah per satu unit sahamnya. Dan harga tertinggi dari saham Inco begitu ya kalau kita lihat ini pernah berada di level 6.000-an, bahkan waktu itu sempat hampir ke level 7.000-an, tepatnya di 6.725. Dan kalau kita lihat pergerakan saham dari Inco ini dalam sebulan terakhir ini juga sama pergerakannya dengan Antam terkoreksi begitu ya, tapi untuk Inco ini koreksinya lebih dalam lagi di 24,44% dengan nilai transaksi untuk Inco saat ini untuk yang kemarin ini rata-rata berada di 139 miliar rupiah atau angka ini juga turun drastis sama dengan saham Antam yang biasanya untuk nilai transaksi atau turnover dari Inco ini biasanya berada di kisaran 700 hingga 800 miliar rupiah. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kedua saham ini terkoreksi cukup signifikan setelah kabar-kabar optimistis tersebut ini seakan-akan menghilang. Namun yang sering sekali mencuit tentang saham-saham ini masuk ke dalamnya ini adalah anak Presiden RI sendiri yang pastinya membuat investor dulunya yakin bahwa saham ini akan melambung lebih tinggi lagi. Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya, Kaisang Pangarep, pasti Anda juga pernah melihat cuitan-cuitannya Kaisang yang berisi rekomendasi saham-saham tertentu. Di mana Kaisang di sini ini bahkan pernah mencuit bahwa saham Antam diprediksi bakal sampai ke harga 4.000-an. Di mana Kaisang mengatakan seperti ini, yap sudah jebol, nunggu sampai Rp4.000 per satu unit sahamnya dengan pastinya adanya sentimen dari Tesla dan juga pembangunan pabrikan mobil listrik lainnya. Namun sayangnya kita ketahui ini hanya tinggal cerita belaka karena Elon Musk di sini sepertinya lebih memilih India dan juga Caledonia Baru begitu ya, di mana tim dari Tesla ini memang disebutkan akan berkunjung ke RI pada bulan Januari lalu, namun harus tertunda karena memang kita ketahui tim Tesla ini begitu ya, ini gagal datang ke sini karena memang adanya pembatasan untuk WNA masuk ke dalam negara kita yang membuat akhirnya tim dari Tesla ini tidak bisa mengunjungi langsung tempat nantinya akan dibangun pabrikan mobil ini. Nah, tapi saya katakan di awal tadi jangan sedih karena ternyata selain Tesla, pabrikan mobil utama dunia ternyata terus menambahkan investasi mereka di Indonesia, bahkan akan membangun pabrik mobil listrik mereka di sini. Nah, siapa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, tentu saja dengan masuknya investasi ini maka sektor nikel ini akan kembali sumringah mengingat akan tersedia standby buyer langsung dari dalam negeri. Dan baru-baru ini Menteri Perindustrian kita yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita ini mengatakan bahwa raksasa otomotif asal Jepang yaitu Honda yang mempunyai pangsa pasar kedua terbesar di negara kita ini akan menambah investasi mereka di negara kita dan tak main-main
angkanya mencapai 5,2 triliun rupiah. Dan tak hanya itu, kabar baiknya juga Honda akan memindahkan atau merelokasi pabriknya yang dulunya ada di India ke Indonesia. Dan kita pun ketahui bahwa Honda ini juga tidak ketinggalan untuk memproduksi mobil-mobil listrik dan juga mobil hybrid mereka. Jadi harapannya mungkin nanti suatu hari Honda juga akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ini juga ada Mitsubishi yang juga pabrikan asal Jepang yang ternyata ini juga berminat untuk membangun pabrikan mobil di Indonesia. Nah, lebih khususnya lagi pabrik mobil listrik, di mana ketertarikan pabrikan asal Jepang itu dalam membangun fasilitas produksi mobil ini dikatakan oleh Menteri Perindustrian kita yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita begitu ya, di mana dikatakan di sini bahwa Mitsubishi ini telah memberikan komitmen bahwa hingga akhir tahun 2025 nanti mereka akan menambah investasi di negara kita dan angkanya juga fantastis mencapai 11,2 triliun rupiah. Di mana investasi tersebut selain pabrikan mobil listrik akan menambah kapasitas produksi yang tadinya 220.000 unit menjadi 250.000 unit. Karena memang kita ketahui bahwa Mitsubishi sudah mempunyai pabrikan mobil mereka yang terletak di Cikarang. Dan tak hanya dua pabrikan otomotif terkenal dunia ini, masih banyak nama-nama besar lainnya yang juga ternyata tertarik karena itu dia tadi RI mempunyai cadangan nikel terbanyak yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita lihat juga yang tertarik untuk membangun fasilitas mobil listrik di Indonesia adalah Toyota yang juga kita ketahui mempunyai pangsa pasar terbesar di negara kita yang merajai jalan-jalan di Indonesia. Di mana pabrikan asal Jepang ini juga menyatakan siap untuk memasukkan atau berinvestasi bahkan lebih banyak lagi angkanya yakni di 22 triliun rupiah untuk pengembangan produksi ke depannya. Dan memang untuk Toyota ini belum diketahui apakah investasi ini nantinya mencakup mobil listrik juga. Namun kita ketahui Toyota juga bergerak ke arah sana, di mana Toyota memang kita ketahui mempunyai beberapa mobil listrik andalan mereka baik yang hybrid dan juga full listrik yang kabar baiknya memang sudah diproduksi di Indonesia selama bertahun-tahun lamanya. Nah, kalau kita lihat yang tiga ini tadi berasal dari Jepang begitu ya, ternyata selanjutnya yang juga berminat untuk berinvestasi ini adalah pabrikan asal Korea Selatan yang juga tidak ingin ketinggalan karena sekali lagi saya tekankan RI mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan Hyundai di sini akan membangun fasilitas produksi khusus untuk mobil listrik yakni di lahan seluas 77,6 hektar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat, di mana pihak produsen otomotif Hyundai ini memilih Jawa Barat karena mengaku mendapatkan dukungan langsung dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, di mana pabrik yang mulai dibangun tepatnya di Delta Mas Cikarang ini bahkan progresnya kalau kita lihat hingga saat ini sudah mencapai 65% dan diperkirakan mulai bisa memproduksi mobil Hyundai lokal di Indonesia pada tahun depan atau di tahun 2020 mendatang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat begitu ya tidak perlu ditangisi ghostingannya Tesla karena ternyata nikel RI ini masih banyak sekali peminat lainnya. Sebenarnya kalau kita frankly speaking ini jauh lebih besar daripada Tesla jika kita berbicara mengenai Toyota dan juga Honda saja. Nah, dengan era mobil listrik yang memang sudah di depan mata dan juga pabrikan mobil dunia yang berbondong-bondong datang ke RI, akankah nikel nantinya menjadi salah satu komoditas utama RI?